Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat merayakan Paskah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri di kayu salib. Dia telah menang atas maut, dia telah bangkit, dan dia berkuasa memenuhi janji-janjinya dan memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Sungguh kita bersyukur, karena itulah kenapa kita beribadah setiap hari Minggu. Dan hari Minggu adalah hari di mana Yesus bangkit dari kematian, menang atas maut. Mari pada kesempatan yang indah ini, saya mau mengingatkan kita sekalian mengenai dasar iman kita yang teguh pada kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu mari kita membaca di dalam Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada para rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya pada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi, dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas di dalam dorongan Roh Kudus, dia menuliskan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini untuk mengajarkan kepada kita semua pengikutnya bahwa iman kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian karena dosa-dosa manusia. Iman kita harus tertuju pada pribadi Yesus yang hidup, yang dalam satu waktu telah mati untuk mengangkut dosa-dosa isi dunia, yang telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Iman Kristen adalah iman yang dibangun atas dasar Yesus Kristus yang hidup. Iman yang ditujukan kepada Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Saya mau memberitahu kita sekalian bahwa iman Kristen itu unik, saudara. Nggak ada yang sama dengan iman Kristen. Mengapa unik? Karena kekristenan itu dibangun di atas dasar pribadi Yesus Kristus yang hidup. Bukan di atas dasar yang lain.
Kekristenan dibangun di atas dasar pribadi Yesus yang telah bangkit secara tubuh dari kematian. Jadi ini adalah kebangkitan secara fisik. Kita membaca bagaimana Yesus, dia bisa disentuh, bisa diraba, dia bisa makan ikan goreng, dia bisa makan roti perjamuan dan minum anggur. Tetapi dia juga tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi inilah kekristenan, dibangun di atas dasar pribadi Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit dari kematian. Sekalipun kekristenan memiliki dasar-dasar teologi yang jelas, dasar-dasar teologi yang baik, memiliki dasar-dasar moral yang baik, tapi sekali lagi saya mau katakan, kekristenan tidak dibangun di atas dasar teologi ataupun dasar-dasar moral yang baik, tetapi dibangun di atas dasar Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang mati karena dosa-dosa kita, yang dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga, dan yang naik ke surga, dan yang akan datang kembali menjemput umat ketebusannya. Amin. Jadi saya mau mengingatkan, sekalipun kita mempunyai doktrin yang baik, saudara ya, teologi kita baik, pengetahuan teologi kita banyak, sekalipun mungkin kita mempunyai kehidupan moral yang baik, kita tidak melakukan kejahatan, kita tidak melakukan hal-hal buruk, tetapi kalau kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, tidak memiliki persekutuan yang intim dengan Yesus, tidak mengenal Yesus, sesungguhnya kita tetap binasa. Matius pasal yang ke-7 menjadi warning bagi kita. Menjadi peringatan bagi kita. Bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kata Tuhan Yesus? Aku tidak mengenal mereka. Artinya apa? Tidak mengenal itu bukan sekedar tahu, tetapi aku tidak memiliki hubungan dengan mereka. Mereka tidak memiliki hubungan dengan aku. Jadi jangan hanya puas kalau kita mempunyai persetujuan intelektual bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Jangan hanya puas kita mempunyai kehidupan yang baik-baik saja. Sekalipun memang orang Kristen teologianya harus benar. Sekalipun orang Kristen hidupnya harus baik, moralnya harus baik. Tapi yang pertama-tama dan yang terutama adalah bahwa orang Kristen harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia harus dikenal dan mengenal Tuhannya. Seperti Paulus dalam penderitaannya, Petrus juga dalam pergumulannya dia berkata, aku tahu, aku mengenal siapa yang aku percaya. Nah pertanyaan bagi kita adalah apakah kita sungguh-sungguh punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Apakah sungguh-sungguh dia mengenal kita? Apakah dia melihat bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, mengasihinya? Dan apakah kita sungguh-sungguh membangun hubungan yang intim dengan dia? Saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terkaget-kaget atau bahkan kecewa karena di akhir zaman Allah mengatakan aku tidak kenal sama kamu, enyahlah kamu dari hadapanku. Ini meneguhkan kita untuk kembali kepada dasar kekristenan yang sesungguhnya. Bahwa kekristenan adalah kepercayaan, iman kepada Yesus yang hidup, Yesus yang telah melayani, Yesus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, Yesus yang telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, Yesus yang telah terangkat naik ke surga, dan yang akan datang kembali untuk menghakimi seluruh isi dunia ini. Amin. Dialah segala-galanya bagi kita. Makanya kata Paulus, yang kuinginkan adalah mengenal dia, beroleh persekutuan dengan dia. Dan yang Paulus inginkan dari setiap kehidupan jemaat yang dilayani adalah bahwa mereka memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Nah, saya mau mengingatkan di sini bahwa Lukas menuliskan kisah kebangkitan dengan sangat baik. Dia menunjukkan makna penting dari kebangkitan Yesus Kristus. Sekali lagi saudara, bahwa kekristenan dibangun di atas dasar
kebangkitan Yesus yang historis ini. Jika Tuhan Yesus Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka ternyata dia adalah pendusta. Karena berulang kali dalam setiap kesempatan dia mengatakan bahwa dia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa, bahwa dia akan disalibkan tetapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kita tidak akan mempercayai pembohong, amin. Tetapi Yesus tidak berdusta. Dia benar-benar bangkit. Dan kita harus menerima kebenaran ini. Sebab jika Kristus tidak bangkit dari kematian, maka kematiannya di atas kayu salib yang disebut untuk menebus dosa umat manusia itu tidak ada kekuatan hukumnya sama sekali. Tidak ada gunanya sama sekali. Sebab kebangkitan itu adalah meterai dari perkenan Allah atas pengorbanan Yesus untuk pengampunan dosa-dosa umat manusia. Itu sebabnya Paulus berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita, dan kita masih tetap hidup di dalam dosa-dosa kita. Makanya pagi ini kita memberitakan kepada dunia bahwa Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang hidup, Yesus yang telah bangkit menang atas maut. Amin. Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa, saudara. Kebangkitan menjamin bahwa Yesus telah mengalahkan dosa. Yesus telah mengalahkan kematian. Yesus telah mengalahkan neraka, dan bahwa dia akan sanggup memenuhi setiap janji-janjinya kepada kita. Dan bahwa dia pasti, saudara perhatikan, dan bahwa dia pasti akan membawa kita ke surga. Amin. Orang-orang muda yang nggak benar-benar fokus pada kekekalan masih belum memikirkan banyak tentang surga. Tapi yang sudah 50 tahun ke atas, yang punya banyak masalah dengan kesehatan, dan mulai banyak mikir surga. Saudara, konteks dari kekristenan pada masa itu adalah penderitaan dan aniaya. Orang percaya Yesus pasti dibunuh, disiksa, dijadikan tontonan sirkus, diadu dengan binatang buas, ya diadu dengan para gladiator, dijadikan obor bagi pemerintahan Jenderal Titus yang sangat kejam itu. Makanya bagi mereka yang percaya Yesus, kematian bukan sesuatu yang menakutkan lagi, karena dia tahu ada jaminan keselamatan di dalam dia. Ada kehidupan yang kekal, saudara. Orang mati tidak bisa memenuhi janjinya. Orang mati tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Yesus hidup, dia pasti akan menggenapi janji-janjinya. Yesus hidup dan dia menyertai kita. Jadi segala sesuatu tentang kekristenan kita itu bersandar pada peristiwa sejarah tentang kebangkitan Yesus Kristus secara tubuh dari kematian. Tanpa kebangkitan Kristus, kekristenan sama dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Tanpa kebangkitan Yesus Kristus, tidak ada bedanya dengan orang-orang yang mencari Tuhan dengan usaha dan kekuatannya sendiri. Kita telah membayar biaya yang sangat mahal untuk pelayanan kita, untuk ibadah-ibadah kita. Tetapi tanpa kebangkitan Yesus, semua tidak ada gunanya. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Kita nggak bisa membawa rumah mewah di surga, kita nggak bisa membawa uang ke surga, kita nggak bisa bawa baju yang mahal ke surga, kita nggak bisa bawa mobil ke surga, tapi kita akan tetap diingat oleh Tuhan, akan diganjar, akan di-reward kasih kita, kebaikan kita, pelayanan kita, akan diingat Tuhan untuk selama-lamanya. Sebab Yesus hidup. Dan dia memerintah atas alam semesta. Itu sebabnya, saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu tidak berarti bahwa kita hanya percaya pada ajarannya, tidak hanya percaya kepada teladan baiknya, tetapi kita percaya pada kuasa kebangkitannya yang akan memberikan kehidupan baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin.
Kita percaya pada kuasa kebangkitannya yang akan membangkitkan kita dari kematian dan menempatkan kita di dalam kerajaan surga. Saudara, banyak orang mengaku percaya Yesus, tetapi tidak hidup dalam hidup yang baru. Banyak orang yang mengaku percaya Yesus, tetapi takutnya tidak ketuluan terhadap kematian. Tapi bagi orang-orang yang telah berjumpa dengan Yesus, yang melihat ya pengalaman para rasul, yang melihat Yesus yang benar-benar mati secara kasat mata, mati disiksa di kayu salib. Mereka menguburkan mayat Yesus dan dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Maka para murid tidak pernah menjadi sama lagi. Amin, saudara. Hidupnya diperbarui. Saudara bayangkan kalau saudara melihat saya sekarang ini ditembak mati, kemudian 3 hari saya bangkit, hidup saudara pasti tidak akan sama lagi. Jelas-jelas ditembak di kepala nih, tas. Saudara yang menguburkan saya. Tapi 3 hari saya ketuk rumahnya Pak Arman. Selamat malam, Pak. Bagaimana bisa terjadi? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, kepalamu ditembak. Aku yang menguburkan kamu. Tapi sekarang, para murid, wow. Iman harus kepada pribadi Yesus yang hidup, yang mati karena dosa-dosa kita, yang bangkit dari kematian, yang naik ke surga, dan yang akan datang kembali untuk menghakimi seluruh umat manusia. Amin. Sebenarnya saya mau menegaskan beberapa hal melalui teks ini, saudara. Supaya ini menjadi sesuatu yang kita ingat dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Saya perlu menegaskan bahwa iman itu, saudara, ya, sekalipun iman itu pada dasarnya bersandar kepada peristiwa sejarah kebangkitan tubuh Yesus, tetapi iman kita itu bukan semata-mata pada hal-hal itu, saudara. Iman itu menyangkut hal yang lebih besar dari sekedar fakta historis. Iman itu menuntut perubahan hidup. Amin, saudara. Iman itu menuntut kehidupan yang diperbaharui. Ini yang perlu kita pahami. Tapi sementara saya nanti akan menyampaikan mengenai dampak dari peristiwa kebangkitan Tuhan, saya akan menunjukkan bukti-bukti yang nyata dari kebangkitan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang dikemukakan dalam teks ini, saudara. Jadi iman kita bersandar pada peristiwa kebangkitan Yesus yang benar-benar terjadi 2000 tahun yang lalu. Jadi Yesus tidak bangkit hari ini. Amin, Bapak Ibu. Dia sudah bangkit 2000 tahun yang lalu. Dan Lukas mencatat sejarah kebangkitannya. Ada bukti-bukti yang jelas, saudara. Yang pertama adalah tentang hari kebangkitan. Saya membaca ayat yang pertama tadi. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Perhatikan, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan. Tetapi mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Jadi bukti kebangkitan Yesus yang pertama adalah hari kebangkitan. Injil mencatat bahwa Yesus dibangkitkan pada hari pertama minggu itu. Itu adalah hari Minggu, saudara. Karena Sabat orang Yahudi itu hari Sabtu, kalau menurut kalender kita sekarang. Jadi hari pertama minggu itu adalah hari Minggu. Nah, dengan melihat para rasul mulai merubah hari ibadah mereka dari Sabtu ke Minggu, yang dulunya mereka adalah penganut agama Yahudi, orang-orang yang menganut iman Yahudi yang sangat menghormati hari Sabat, maka itu menunjukkan sesuatu hal yang sangat penting yang telah terjadi sehingga mereka merubah dari ibadah hari Sabtu ke hari Minggu.
Apa itu saudara? Kebangkitan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Amin. Jadi saya pikir mereka tidak mengatur strategi untuk membedakan antara Yudaisme dan kekristenan. Yaudah kalau Yudaisme hari Sabtu, kita hari Minggu. Tidak saudara, mereka memilih bertemu pada tiap-tiap hari pertama pada satu minggu. Karena mereka tahu pada hari itulah Yesus Tuhan telah dibangkitkan dari kematian. Makanya hari Minggu itu adalah hari Tuhan, saudara. Makanya kalau kita nyanyi, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Maksudnya adalah bukan hari kedatangan Tuhan kembali, tetapi hari Tuhan itu adalah hari kebangkitan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yang kita baca dari Wahyu pasal 1 ayat yang ke-10. Yohanes berkata, pada hari Tuhan, aku mendengar suara di belakangku. Hari Tuhan maksudnya pada hari Minggu, pada hari Yesus dibangkitkan, aku mendengar suara, aku menerima penglihatan, kata Rasul Yohanes. Jadi kalau kita beribadah hari Minggu, bukan karena ini hari libur, tetapi karena hari Minggu adalah hari Tuhan, hari di mana Yesus Kristus dibangkitkan. Amin, saudara. Kita beribadah hari Minggu, saudara, karena kita merayakan hari kebangkitan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Makanya kalau hari perayaan itu jangan diremehkan. Amin, saudara. Tiap minggu kita mengatakan, Yesus bangkit, Yesus hidup, janjinya pasti digenapi. Kuasanya tidak berubah, dia pasti akan memberkati dan membawa saya dalam kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan. Harinya Tuhan. Saya rindu lagi menyanyikan lagu-lagu lama itu. Sangat luar biasa, hari ini harinya Tuhan. Hari kita bersekutu, merayakan kebangkitan Tuhan. Hari kita beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Hari kita diperlengkapi dengan firman Allah. Hari kita bersorak-sorai dan memberitakan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Yang berikutnya, saudara, bukti yang kedua adalah batu yang terguling. Ya, saya setiap Paskah pasti memberitakan ini karena ini sangat penting. Ini bukti, saudara. Batu yang terguling yang dilihat oleh para wanita itu adalah batu yang sangat besar. Bagi kita yang sudah menonton The Passion of the Christ atau film The Risen, kita akan tahu bahwa batu itu batu yang sangat besar, batu penutup kubur, yang mungkin tidak bisa diangkat atau digerakkan hanya oleh orang-orang yang lemah. Yang mengangkat pasti orang-orang yang kuat, setidaknya butuh 6-8 orang itu yang saya baca, itu yang saya lihat, untuk bisa menggulingkan batu yang besar itu. Kalau kita membaca di dalam Injil Markus, maka Markus menulis para wanita yang pergi ke kubur itu, mereka mulai berdiskusi, siapa ya yang mau membukakan batu itu buat kita, supaya kita bisa masuk dan merempah-rempahi mayat Tuhan kita Yesus. Tetapi Lukas menulis bahwa ketika perempuan itu tiba-tiba batu itu sudah bergeser, batu itu sudah terguling. Ini bukti bahwa Yesus telah benar-benar bangkit. Saya yakin penjaga yang ditempatkan 2 orang untuk menjaga kubur itu tidak akan membiarkan siapapun juga membuka penutup dari kubur Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 28, kita membaca di sana bahwa ada seorang malaikat yang menggulingkan batu itu. Saudara, batu yang terguling itu adalah bukti yang sangat kuat tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya mau mengatakan bahwa batu itu digulingkan bukan supaya Yesus bisa keluar dari kubur itu, tidak, saudara. Tidak. Batu itu digulingkan supaya para saksi dapat masuk ke dalam kuburnya dan menemukan bahwa dia telah bangkit. Amin. Jadi kepentingan batu digulingkan bukan supaya Yesus bisa keluar, tidak. Ingat, dia tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, dia bisa masuk ke ruangan yang terkunci.
Dia tiba-tiba bisa menghilang, tapi juga bisa makan ikan goreng, bisa makan roti perjamuan pada waktu ke Emmaus. Dia bisa minum anggur, dia bisa dipeluk, dia bisa diraba oleh Thomas. Luka-lukanya, bekasnya masih ada. Kemudian bukti yang berikutnya apa? Kubur kosong. Banyak teori yang menyangkal kubur kosong, ya, bahwa mayat Yesus dicuri oleh musuh-musuhnya. Itu sesuatu yang tidak mungkin, saudara, tidak ada kepentingan mencuri tubuh Yesus. Atau tentara-tentara, prajurit-prajurit telah mencuri tubuh itu, mengambil tubuh itu, juga tidak ada dasar yang kuat untuk apa mereka mengambil tubuh Yesus. Atau para murid telah mencuri tubuh itu sebagaimana difitnahkan atau disampaikan dalam konspirasi ahli-ahli Taurat, para ketua-ketua, kepala-kepala orang Yahudi itu. Tetapi mereka juga yang meminta supaya kubur itu disegel oleh tentara Romawi. Saudara, kubur kosong itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Jika kubur itu tidak kosong, para murid tidak akan pernah memberitakan Yesus telah bangkit. Karena kalau mayat itu masih ada di kubur itu, dan para murid mengatakan Yesus bangkit, mereka akan segera pergi ke kubur dan menunjukkan ini mayatnya masih ada, bangkit bagaimana. Kubur kosong adalah bukti Yesus telah bangkit. Kemudian adanya malaikat sebagai saksi, saudara. Pada waktu para wanita ini termangu-mangu, lalu ada dua orang yang berkata, dia tidak ada di sini tetapi dia telah bangkit. Ingat apa yang telah dikatakannya, bahwa dia akan mati tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, dua orang dengan pakaian yang berkilau-kilau ini adalah malaikat. Kita bisa membaca dalam ayat yang ke-23. Saudara, saksi ini sungguh sangat luar biasa. Menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus itu sesuatu yang benar-benar terjadi. Sekalipun ada orang yang, tidak ada malaikat. Kita tidak usah pikirkan itu, saudara. Alkitab mengatakan ada malaikat-malaikat Tuhan yang diciptakan untuk melayani Allah, juga untuk melayani orang-orang ketebusannya. Amin, saudara. Ini berkat yang sangat luar biasa. Lagi perkataan Tuhan Yesus sendiri juga adalah bukti tentang kebangkitannya. Beberapa kali, saudara, dalam kesempatan Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan menderita, akan disalibkan, dikuburkan, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Pada awalnya, para wanita itu pikirannya tertutup. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan para malaikat, baru teringatlah mereka akan perkataan Tuhan Yesus bahwa dia pernah mengatakan dia akan mati, disalibkan, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi perkataan Tuhan Yesus telah menubuatkan bahwa dia akan mati, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian bukti kebangkitan Yesus yang lain adalah saksi-saksi para wanita. Saya membaca di sebuah buku, saudara. Ada catatan yang mengatakan bahwa wanita itu kesaksiannya tidak diakui pada masa itu. Kesaksian itu hanya didengar dari para pria. Tetapi kalau Lukas mencatat bahwa yang terjadi pada waktu itu para wanita yang pertama-tama menyaksikan kebangkitan Yesus, itu menunjukkan bahwa kisah itu tidak dibuat-buat. Itu peristiwa yang benar-benar terjadi, saudara. Wanita ini jelas-jelas tidak mengharapkan kebangkitan Yesus. Dia datang dengan rempah-rempah, dia datang untuk mengurapi mayat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya yakin para murid tidak mengarang cerita ini karena wanita kesaksiannya tidak dihargai. Tetapi hal yang lebih jelas lagi menunjukkan bahwa ini benar adalah keraguan para rasul. Para rasul menganggap kesaksian para wanita ini, perempuan-perempuan ini adalah omong kosong belaka.
Ini bukan cerita yang dikarang-karang, tetapi ini realita yang terjadi bahwa para wanita lah yang menjadi saksi pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para murid tidak menghargai kesaksian wanita-wanita ini. Tetapi yang luar biasa bagaimana pada akhirnya mereka tahu bahwa Yesus benar-benar bangkit dan itu mengubah kehidupan para murid. Ya, orang-orang yang pada mulanya ketakutan, orang-orang yang pada mulanya bersembunyi karena takut aniaya, tiba-tiba dia keluar dengan berani, dengan berita yang sangat-sangat menggemparkan. Bahwa Mesias telah bangkit dari kuburnya. Mesias telah bangkit dari kematian. Dan bahwa mereka rela dianiaya, rela menderita, bahkan rela mati. Atas berita yang disampaikannya itu menunjukkan bahwa apa yang dikatakan mereka itu benar. Saudara, seseorang tidak akan mau menderita untuk kebohongan. Seseorang nggak akan mau mati untuk sesuatu yang tidak benar. Yang tidak pernah terjadi. Tapi para murid, dia mau menderita. Mereka mau mati. Atas berita kebangkitan Yesus itu menunjukkan bahwa itu peristiwa yang benar-benar terjadi. Amin. Amin. Dan kalau kita percaya Yesus bangkit dan mempunyai hubungan dengan Yesus yang bangkit, kita akan bersuka cita dan memberitakan bahwa dia telah bangkit dari kematian. Kemudian bukti yang berikutnya apa, saudara? Kain kapan, saudara? Kain kapan bukti kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus? Ada yang mengatakan tentang pencurian mayat Yesus. Saudara, kalau mencuri mayat itu kan mungkin nggak sempat mau membuka kain kapannya ya, kemudian melihat bagaimana kain kapan itu tertata rapi seperti pada waktu ditempatkan, tidak ada tanda-tanda tangan yang membuka atau mengoyakkannya, itu menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus itu menembus kain itu. Tiba-tiba kain itu terjatuh begitu saja. Bahkan penutup mukanya itu atau sapu tangan yang menutup mukanya itu sudah terletak di samping dengan tergulung di samping dengan sangat rapi. Ketika Petrus yang pertama ragu-ragu, bahkan Yohanes juga dalam kesaksiannya di Injil Yohanes, ketika mereka menjenguk ke dalam kubur Yesus, mereka menemukan, melihat kain kapan itu, saudara. Petrus tidak mengharapkan melihat kain kapan itu. Petrus mengharapkan melihat jenazah Yesus. Tetapi sungguh luar biasa. Yesus bangkit. Amin, saudara. Seperti apa yang dikatakannya. Memang tidak ada yang bisa menjelaskan tentang fakta kebangkitan dengan sedetail-detailnya. Tetapi ayat-ayat ini memberikan bukti yang sangat jelas bahwa Yesus bangkit. Dan bahwa kepercayaan kita harus kepada Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Amin. Kita harus punya hubungan yang benar dengan dia. Karena itulah kekristenan yang sejati. Nah, yang kedua, saudara, yang saya mau tegaskan adalah bahwa kita harus menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Maksud saya begini, kalau yang pertama saya katakan bahwa dasar iman Kristen adalah peristiwa atau fakta peristiwa dari kebangkitan Yesus, lalu iman kita harus kepada pribadi Yesus yang telah bangkit itu. Maksud saya seperti ini, saudara. Memang kekristenan itu dibangun di atas dasar fakta-fakta tentang kebangkitan Yesus. Tetapi iman yang hidup dan menyelamatkan tidak hanya sekedar kepercayaan kepada fakta-fakta yang terjadi itu. Maksud saya adalah bahwa iman tidak sekedar intelektual, tetapi iman itu selalu menyebabkan kehidupan moral kita. Rasul Yohanes menuliskan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 30-31 bahwa semua yang telah tertulis itu tujuannya apa? Supaya kita beroleh iman kepada anak Allah dan hidup yang kekal. Jadi oleh iman, saudara, oleh iman kita memiliki hubungan dengan Yesus, oleh iman kita mengalami pengampunan dosa,
Oleh iman kita memiliki hidup yang kekal. Dan iman yang menyelamatkan ini adalah bukan iman yang sekedar yang bukan semata-mata kepada hal-hal yang sifatnya intelektual, tetapi ini adalah iman yang menyangkut kehidupan moral kita. Iman itu selalu masalah moral, saudara. Ada orang yang percaya tentang peristiwa kebangkitan Yesus, ada orang yang memang benar-benar percaya akan kebangkitan Yesus, tetapi hidupnya tidak berubah, tetapi perilakunya tetap duniawi. Itu bukan iman yang hidup, itu bukan iman yang menyelamatkan. Amin. Mengaku percaya Yesus, tetapi tetap saja melakukan kejahatan. Tetap saja hidup dalam kecemasan, dalam kekhawatiran. Makanya Paulus menulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ya, para pencuri, pembohong, pendusta, pemburit, pembunuh, pemfitnah, semua pelaku kejahatan tidak akan mewarisi kerajaan surga. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin, saudara. Kita semua telah berdosa, dan dosa kitalah yang telah meletakkan Yesus di atas kayu salib itu. Kasih Tuhan yang besar yang telah membuat dia rela mati di atas kayu salib untuk kita. Jadi iman di dalam Kristus bukan soal hanya mempercayai fakta-fakta sejarah kebangkitan Yesus, tidak. Bukan soal mengambil keputusan intelektual, tetapi iman yang menyelamatkan selalu melibatkan keinsafan akan dosa-dosa kita dan kebutuhan kita akan juru selamat. Amin, saudara. Banyak orang yang mengaku percaya Yesus, percaya dia bangkit, tetapi tidak insaf dari dosa-dosanya. Tidak datang kepada Yesus untuk pengampunan dosa. Ingat kata Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yesus itu mati karena dosa-dosa kita. Yesus mati karena kejahatan kita. Dia memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi iman harus membawa perubahan kehidupan. Karena Yesus mati untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Yesus mati untuk membebaskan kita dari hukuman dosa. Yesus mati untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Saya sering ceritakan berulang-ulang ya. Ada seorang mahasiswa yang menulis tentang keselamatan seorang WTS, wanita tunasusila. Lalu saya tanya, jika seorang wanita tunasusila percaya Yesus tetapi tetap dia menjadi wanita tunasusila, mati masuk surga enggak? Masuk surga. Kok bisa? Kan percaya Yesus. Iya. Tapi iman bukan sekedar intelektual. Iman itu masalah moral. Amin, saudara. Ingat Tuhan Yesus selalu berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Iman tanpa kelahiran baru itu bukan iman yang menyelamatkan. Iman harus menghasilkan buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada kesabaran, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Ya. Seorang yang percaya Yesus, dia tidak pemarah lagi, saudara. Tidak seorang yang membenci lagi, tetapi seorang yang mengampuni. Seorang yang percaya Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Seorang yang percaya Yesus membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Seorang percaya Yesus tidak lagi dia kikir. Tidak lagi dia ada
rasa iri kepada orang lain. Orang yang percaya kepada Yesus memiliki kasih Kristus. Dan dia hidup seperti Dia yang telah membebaskannya dari hukuman dosa. Dan yang telah membebaskannya dari kuasa dosa. Di Alkitab mengingatkan kita, iman bukan masalah intelektual tetapi masalah moral. Tidak cukup kita punya teologi yang baik. Kita menerima semua fakta sejarah. Kita percaya, kita mengatakan saya percaya ajaran ini. Tetapi tanpa perubahan hidup, tanpa kesadaran datang kepada Yesus untuk pengampunan dosa, tanpa pertobatan, maka sesungguhnya iman kita bukanlah iman yang menyelamatkan. Hal yang kedua, saudara, dari peristiwa kebangkitan ini adalah bahwa ada begitu banyak hal yang tidak bisa kita jelaskan tentang kebangkitan Tuhan. Tetapi kita harus mengambil langkah iman. Amin, saudara. Saudara, kalau diskusi tentang kebangkitan itu enggak gampang ya. Orang bertanya sama saya, bagaimana nanti di surga? Kita melihat Yesus yang seperti apa, yang roh atau yang seperti itu? Kok bisa dan lain sebagainya. Nanti kebangkitan kita seperti apa? Apakah rekonstruksi dari tubuh kita direkonstruksi jadi baru ataukah seperti apa? Banyak hal yang mungkin kita tidak bisa menjawab dengan jelas, tetapi kita harus percaya, saudara. Kita butuh langkah iman. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita jawab dari peristiwa kebangkitan ini. Tetapi kita menerima kesaksian firman Tuhan dengan iman. Amin. Coba kita baca 1 Yohanes 5 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Jadi saudara, kalau kita menerima kesaksian manusia, kita menerima apa yang dikatakan manusia, lebih-lebih lagi kita harus menerima kesaksian Allah atas kita. Amin, saudara. Karena kesaksian Allah itu lebih kuat daripada kesaksian manusia. Allah itu iya dan amin. Ini yang perlu kita ketahui. Dan kesaksian Allah itu berpusat kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang Alkitab katakan tentang Yesus Kristus, tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang kenaikannya, dan tentang kedatangannya kembali, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Amin. Kalau dia mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, maka kita harus percaya kalau mati kita pasti masuk surga. Amin. Kita ini percaya semua kesaksian manusia kok. Contoh, bakso, daging sapi. Apakah kita pernah bawa bakso itu ke lab, apakah benar ini daging sapi? Ternyata ada juga bakso dari daging tikus, saudara. Tapi ngomongnya bakso daging sapi. Makan aja, saya masuk bakso. Mau makan bakso? Bakso apa? Bakso babi. Makan aja. Enggak, saya tes dulu. Ini bener babi atau bukan? Ya apa ya, saudara? Kalau saya beli minuman, ini minuman sehat. Tidak pakai perasa, tidak pakai pemanis, tapi pakai gula tebu, gula murni. Saya nggak pernah cek di lab bahwa itu gula tebu atau gula murni, percaya saja. Gitu. Kita beli ikan bakar, ini ikan segar, baru ditangkap dari laut, belum tentu. Kita nggak pernah mengecek, nggak pernah lihat kapan ditangkap ikan itu, tapi kita percaya. Dan kalau kita percaya semua kesaksian manusia, dan kita banyak percaya kesaksian manusia, kita harus percaya apa yang dikatakan Allah tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Harus mengambil langkah iman, saudara. Harus mengambil langkah iman. Dan yang terakhir dari kisah yang kita baca tadi, ternyata iman itu bertumbuh
melalui tahap-tahap yang berbeda. Setiap kita ini mempunyai pertumbuhan iman dengan tahap-tahap yang berbeda. Ya saudara, perhatikan iman para perempuan itu, para wanita itu saudara. Kita tahu jelas bahwa wanita-wanita ini atau perempuan-perempuan ini sangat mengasihi Yesus. Terbukti bahwa pagi-pagi benar dia datang ke kubur untuk membawa rempah-rempah. Tetapi sekalipun mereka ini mengasihi Yesus, mereka itu belum percaya akan perkataan Yesus bahwa dia akan bangkit dari kematian. Jadi ini perempuan-perempuan yang mengasihi Yesus, tetapi imannya masih belum sempurna, saudara ya. Masih di tahap awal, mengasihi Tuhan, tetapi tidak percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang kebangkitannya. Tetapi setelah mereka mendengar kesaksian dari para malaikat, lalu mereka percaya dan mereka memberitakan kepada para rasul yang lain dan murid-murid yang lain. Sekalipun diejek, sekalipun diolok, dianggap omong kosong, tetapi perempuan-perempuan ini dia akhirnya percaya pada kebangkitan Yesus. Amin. Tahapnya beda, saudara. Nah, berbeda dengan para rasul. Mereka telah menyerahkan segala-galanya untuk Tuhan. Ketika Petrus berkata, "Guru, aku telah meninggalkan segala sesuatu untuk Engkau. Aku akan dapat apa dari Engkau?" Orang ini, saudara, mengalami iman yang goyah saat Yesus disalibkan. Dan ketika para wanita mengatakan bahwa Yesus itu telah bangkit, maka justru para rasul ini mengolok-olok kesaksian dari perempuan-perempuan itu. Tetapi setelah Petrus memeriksa kubur itu, pada waktu itu dia memang termangu-mangu, tercengang-cengang, mereka heran, mereka kagum mungkin, tetapi juga masih belum percaya. Tetapi pada akhirnya, ketika kita membaca di kisah para rasul, berulang kali Yesus menampakkan diri, mereka akhirnya percaya juga. Kita membaca juga di ayat yang selanjutnya, ada 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Mereka mengasihi Tuhan, tetapi mereka lambat dalam memahami kebenaran firman Allah. Mereka lambat, mereka tidak percaya pada apa yang dikatakan oleh para nabi. Apa yang saya mau katakan? Bahwa tahap pertumbuhan iman setiap orang itu tidak sama. Tetapi apa yang kita perlu syukuri dari kisah ini, saudara, bahwa ternyata Yesus dia menghargai iman yang sebiji sesawi itu. Amin, saudara. Tidak dibutuhkan iman yang sangat besar, yang sangat sempurna. Hanya iman sebiji sesawi aja akan mendatangkan keselamatan. Tetapi kita bertanggung jawab untuk terus bertumbuh di dalam iman. Amin. Memang iman yang kecil itu dihargai oleh Tuhan, tetapi kita harus tetap bertanggung jawab untuk bertumbuh, mempercayai seluruh kebenaran firman Allah yang dinyatakan kepada kita. Dan yang perlu kita syukuri, saudara, ternyata Yesus tidak menyingkirkan orang-orang yang imannya kecil. Tetapi Yesus membina, mendidik iman yang kecil ini untuk menjadi iman yang besar, iman yang sempurna, iman yang pada akhirnya percaya akan segala sesuatu yang Allah nyatakan kepada mereka. Amin. Mari kita bersyukur, saudara, bahwa kebangkitan Yesus itu peristiwa historis. Dan iman kita berdasar pada peristiwa historis. Bukan perasaan subjektif kita, tidak. Tapi saya juga mau mengatakan bahwa sekalipun iman itu berdasar pada peristiwa historis, tapi iman kita harus pada pribadi Yesus Kristus yang bangkit. Iman bukan soal pengetahuan intelektual tentang peristiwa kebangkitan Tuhan atau hal-hal yang lain. Iman bukan soal doktrinal, bukan soal tatanan moral yang baik, tetapi iman adalah soal perubahan hidup, iman soal moral, iman soal orang mengakui keberdosaannya dan datang kepada Yesus untuk pengampunan dosa. Sebab Yesus mati di kayu salib adalah karena memikul dosa-dosa kita.
Dan tatkala kita ada persoalan intelektual tentang iman kita, karena iblis akan juga mengganggu kita. Nggak benar cerita itu, nggak benar. Kita harus mengambil langkah iman. Amin, saudara. Kalau kita percaya semua kesaksian orang tentang apa yang mereka katakan, maka kita harus percaya pada kesaksian firman Tuhan ini. Amin. Ini yang saya beritakan dengan sungguh-sungguh. Dan saya berdoa saudara mengetahui di mana posisi iman saudara sekarang. Apakah saudara seperti perempuan-perempuan itu yang mengasihi Yesus, tetapi belum sepenuhnya percaya pada firman Allah tentang kebangkitannya? Apakah saudara seperti para rasul yang sudah komitmen melayani, komitmen memberikan hidup, meninggalkan orang tua, sekolah Alkitab, jadi pendeta, tetapi mungkin masih ragu terhadap kebenaran firman Allah? Atau mungkin saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan tetapi sulit mempercayai yang dikatakan oleh Alkitab. Tanggung jawab kita adalah kita harus bertumbuh dalam iman. Amin, saudara. Itu sebabnya kenapa saya harus berjuang dengan keras. Saya tidak mau menyampaikan firman yang enteng-enteng. Kata orang, koyok kuliah, kita harus kuliah. Amin, saudara. Amin. Pokok gak semangat itu. Amin. Jangan yang itu loh, yang kata-kata penguatan aja. Kita harus mengerti seluruh kebenaran firman Allah. Harus dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Karena sekalipun Tuhan menghargai iman yang kecil, iman sebiji sesawi, tetapi kita bertanggung jawab untuk bertumbuh di dalam iman. Supaya dia berkata, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh, dan ajarlah mereka, amin, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kata Paulus, aku tidak lalai untuk memberitakan semua kebenaran yang dipercayakan Allah kepadaku. Mari sama-sama kita berdiri.